Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya membuat database menggunakan Microsoft Access. Menggunakan Microsoft Access, di sini saya sudah membuat contohnya. Contohnya di sini adalah database atau basis data dari data barang. Yang pertama di sini tabelnya, tabel toko, dan filenya di sini ada kode barang, nama barang, kategori, harga beli, dan harga jual. Nah, ini hanya contoh. Nanti saya akan mencoba membuat tabel data siswa atau mahasiswa. Di sini ini menggunakan ID di sini adalah sebagai primary key, di mana isinya otomatis. Yang kedua di sini kode barang menggunakan teks karena ada karakter, huruf, dan angka gabungan, jadi menggunakan tag. Yang kedua adalah tag dengan panjang kata 100 dan bisa disesuaikan. Nanti kategori di sini menggunakan list box. Jadi daripada menggunakan teks yang nanti kategori akan mengetik secara manual dari satu persatu ketika menginputkan barang. Di sini saya memilih list, jadi tinggal klik, misalkan penggaris kategorinya ATK, tinggal dipilih aja KTK tanpa harus mengetik dari awal. Untuk harga beli di sini menggunakan tipe currency. Saya coba simulasikan di sini. Nah, ini misalkan 5.000 tinggal klik enter, maka nilai rupiahnya akan otomatis muncul. Oke, kita buat dari awal. Yang pertama buka aplikasi namanya Microsoft Access, atau ketik saja ACC. Di sini sudah akan keluar Microsoft Access 2010 yang saya gunakan, kurang lebih sama dengan versi yang lebih tinggi. Nah, ketika membuka aplikasi Microsoft Access, halaman pertama yang akan keluar adalah halaman membuat halaman baru. Di sini tinggal klik blank database, klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul beberapa tabel yang tampilannya seperti Excel. Di sini tinggal klik kanan saja di tabel 1, pilih desain view. Nah, beri nama tabelnya. Di sini tadi saya akan membuat tabel siswa. Klik OK. Untuk basis data atau database diusahakan menggunakan huruf kecil atau huruf kecil dan juga tanpa spasi. ID. Karena di sini primary key, tandanya primary key adalah berlogo kunci berwarna kuning. Di sini bisa diklik kanan primary key. Oke. Untuk baris kedua pada kolom field name, di sini bisa diisikan untuk siswa itu adalah NIS atau nomor induk siswa, NIS. Oke, kita menggunakan huruf kecil. NIS di sini menggunakan tipe datanya number karena berisi nomor saja. Setelah NIS ada nama siswa. Untuk spasi saya tidak menyarankan, yang disarankan adalah menggunakan underscore. Tipe datanya adalah tag, sedangkan file size-nya di sini untuk nama siswa saya kasih 100. Kan tidak mungkin ada nama siswa yang lebih dari 100 karakter, tidak mungkin. Setelah nama siswa di situ ada jenis kelamin.
jenis kelamin di sini menggunakan list ya. Jenis kelamin file size-nya di sini 50 saja. Tinggal klik di sini kan ada menu general dan lookup. Tinggal klik yang lookup. Untuk memilih list box, tinggal diklik ini mana ke bawah, list box, tabel query. Jika menghubungkan tabel satu dan tabel lainnya yang menampilkan, misalkan di selain tabel siswa ada tabel jenis kelamin, di situ tinggal memasukkan secara otomatis. Tapi kita di sini menggunakan value list. Nah, untuk row resource-nya bisa kita masukkan sendiri. Yang pertama ada laki-laki, yang kedua ada perempuan, atau bisa juga kita menggunakan silahkan pilih supaya lebih keren. Di sini yang paling atas masukkan aja kata silahkan pilih. Untuk default value-nya silahkan pilih oke. Nah, ini sudah jadi untuk jenis kelamin. Nanti ketika akan menginputkan data, tinggal diklik aja tanpa menulis laki-laki dan perempuan. Setelah jenis kelamin, file name-nya ada kelas. Ada kelas. Untuk kelas di sini disarankan menggunakan list juga karena kelas itu cukup banyak. Repot jika dimasukkan satu-satu. Untuk file size-nya kelas itu tidak lebih dari 20. Setelah itu lookup, text box diganti menjadi list box, tabel query diganti menjadi value list, dan sedangkan row resource di sini tinggal diisi misalkan kelas 10 RPL 1, 10 RPL 2, 10 RPL 3, 10 RPL 4, dan seterusnya jika ada. Jangan lupa silahkan pilih, atau meskipun tidak usah silahkan pilih juga nggak apa-apa. Default value-nya silahkan pilih oke. Setelah kelas di sini ada hobi atau ekstrakurikuler yang diikuti. Saya coba tuliskan ekskul saja. Ekskul di sini menggunakan list box juga karena ada banyak. Untuk file size-nya 25 atau 50 nggak apa-apa, terserah kalian nantinya. 50 aja. Untuk lookup di sini diganti menjadi list box, sedangkan tabel query diganti menjadi value list. Sama ya seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Row resource di sini diisi dengan ekskul yang ada di sekolah kalian masing-masing. Misalkan yang pertama itu ada voli, yang kedua sepak bola, yang ketiga ada pencak silat, yang keempat ada musik, yang kelima ada apa ya, ada bulu tangkis atau badminton.
dan seterusnya. Silakan diisi sendiri, klik OK. Setelah itu ada oke, anggaplah di sini sudah cukup, atau masih ada lagi tinggi badan dan seterusnya. Tinggi badan menggunakan nomor saja tanpa sentimeter, karena sudah tinggi badan dihitungannya adalah sentimeter. Oke, ketika sudah, di sini klik simpan, klik kanan data siswa, di sini klik simpan. Oke. Setelah itu untuk melihat hasilnya, diklik kanan lagi tabel siswa yang ada di atas ini, tinggal pilih data sheet view. Nah, di sini sudah jadi untuk NIS. NIS silahkan diisi dengan nomor induk siswa. Nah, ini hanya contoh. Untuk nama siswa 1 misalkan, tanpa menyebut nama, jenis kelamin. Nah, ini yang hasil yang saya buat tadi menggunakan list box laki-laki untuk kelas. Nah, tinggal klik-klik ini, daripada ketik satu-satu lama, tinggal klik-klik saja. 170 misalkan. Oke. ID biarkan new saja di sini tanpa diganti tulisan new di sini, karena akan terisi secara otomatis, karena ini adalah primary key. Untuk database itu wajib menggunakan ID. Semua database memiliki ID, karena tiap tabel ID-nya berbeda. Untuk NIS, oke, siswa 2 perempuan, kelas RPL 2, ekskul yang diikuti. Untuk perempuan di sini musik, tinggi badan 155. Oke, untuk pembuatan database menggunakan Microsoft Access selesai, cukup sampai di sini. Sangat mudah tentunya. Selain menggunakan Microsoft Access, untuk database bisa juga menggunakan SQL dan lain sebagainya. Karena ini hanya pembuatan database awal atau sederhana, kita hanya menggunakan Microsoft Access saja. Oh ya, untuk setiap Windows pasti memiliki start menu yang berbeda. Start menunya yang Windows 7 seperti ini, Windows 10 juga berbeda, dan Windows 11 juga tambah berbeda. Jadi untuk lebih mudahnya, ketika klik start menu, silahkan ketik access atau ACC, maka akan muncul aplikasi yang bernama Microsoft Access 2010, atau di bawahnya dan juga ke atas 2010 ke atas sampai 2020 juga ada, tergantung di laptop masing-masing. Tinggal diklik ini aja, tinggal klik create database. Oke, cukup di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.